wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir dalam rangka pengajian rutin kita tidak berhalangan apa-apa. Mudah-mudahan dengan berkah ngaji malam hari ini, segala macam urusan kita, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, dan lingkungan masyarakat, mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih menyampaikan yang berhubungan dengan sunnah Rasul, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kata Allah, bilangin Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Apa saja, yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepada kamu. Kalau cinta, wa yaghfir lakum, dan pasti Allah akan mengampuni dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha hampura lagi maha kasih sayang. Nah, ini kita untung ada anugerah Allah dalam ayat yang lain, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seandainya tidak ada anugerah Allah dan rahmatnya, pasti kamu menjadi orang yang rugi. Jadi maka oleh karena itu, apa saja yang kita lakukan tujuannya adalah mengharapkan rahmat Allah. Jadi sebab kalau Allah kasih rahmat, apapun tidak ada kesulitan bagi kita. Nabi mengatakan dalam hadisnya, man shalla ba'dal maghrib, siapa orang yang sholat ba'dal maghrib, rakaataini, 2 rakaat, qabla ayyatakallama bisyai'in mutlaqon, sebelum ia bicara dengan sesuatu mutlakon, secara mutlak, au bisyai'in, atau dengan sesuatu min umuri dunia, dari perkara dunia, kutibata fi illiyin, maka ditulis keduanya itu di illiyin, yaitu huwa ismun di diwanil khair, ditulis buku kebaikan. Nah, di sini ada tanpa tidak dengan diawali, tidak dengan diselangan dengan ngomong. Jadi kalau kita mau niatnya itikaf itu antara maghrib dan isya, jangan ngomong. Malah hadis yang lain itu ada pahala haji dan umroh. Nah itu, jadi kalau ngomong dulu atau ngomong apa saja, terserang dengan ngomong. Jadi sini, man shalla ba'dal maghrib, siapa orang yang sholat setelah maghrib, rakaataini, 2 rakaat, qabla ayyatakallama, sebelum dia bicara apa saja dari perkara dunia, ditulis 2 rakaat itu ganjarannya fi illiyin, di kitab catatan kitab amal kebaikan, yang baik, allazi duna fihi kullu ma amilahu sulahu saqalain. Jadi yang tidak ada amal itu campuran daripada amal-amal yang tidak baik. Ada namanya illiyin. Illiyin itu nama buku catatan amal baik bagi orang-orang mukmin. Di situ ditulis bagi orang yang sholat ba'diyah maghrib. Maka kalau kita mau kemana-mana, kalau kita tahu diuntung, zikir kita nggak ikut, tapi ba'diyah kita lakukan. Kalau kita ikut zikir setelah melaksanakan berjamaah maghrib, nah kemudian sampai zikir sampai selesai, kemudian ba'diyahnya tidak,
lebih baik kita ba'diyah langsung, zikir bisa sambil jalan. Jadi berarti kalau orang melaksanakan ba'diyah maghrib itu dia lakukan, berarti orang itu tahu diuntung. Kalau dia ikut zikir sampai selesai, ba'diyahnya kagak, nggak tahu diuntung. Nah, ya, jadi maksudnya di sini supaya tahu, oh yang begini ini ada pahalanya gitu. Nah selanjutnya, wafil hadis allazi rawahu Ibnu Hibban wa Tabrani an Zubair bin Awam ma min salatin mafrudin illa wa baina yadaiha ay amama harakatani wa bi hadzal hadis nudiba rawatib al qabliyatu lil faraid. Jadi wafil hadis, di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tabrani an Zubair dari bin Awam, tidak ada sholat yang diwajibkan melainkan antara sebelumnya itu ay amama rakaatani, ada 2 rakaat. Jadi kalau sholat wajib mah semuanya juga ada qobliyahnya. Tapi kalau ba'diyahnya ada yang tidak ada ba'diyahnya. Mana yang ada tidak ada ba'diyahnya, yaitu sholat asar nggak ada ba'diyahnya, maka diganti dengan selaman. Jadi enggak 5 waktu selaman teh. Jadi asar, ba'da asar dan ba'da subuh. Gantian apa? Gantian qobliyah nggak dilakukan, nggak ada. Nah itu. Jadi kagak ada ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Wa bi hadis nudi rawatib al qobliyah lil faraid, disunatkan sunat rawatib qobliyah bagi semua perlu. Jadi perlu mah ada qobliyah Zuhur, ada qobliyah asar, ada qobliyah maghrib, ada qobliyah isya, ada qobliyah subuh. Tapi kalau ba'diyah subuh dengan asar tidak ada ba'diyahnya. Nah, kembali termasuk Jumat itu ada qobliyahnya. Nah gitu. Nah di sini artinya kedipana sunat-sunat di sini adalah untuk menunjukkan tanda cinta kita kepada Nabi. Karena apa? Tadi kata Allah, bilangin Muhammad, kalau kamu itu cinta kepada Allah, ikuti aku. Sebab apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi, kita dianjurkan untuk mengikutinya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Contohnya, kalau Nabi tidur bagaimana? Nabi tidur berbaring. Mujur ke utara, mukanya ke kiblat, tangan kanan di pipi kanan, tangan kiri di kempol kiri. Ikutin tuh. Nabi makan, bagaimana Nabi makannya? Nabi makan nyolek garam dulu. Udah makan nyolek garam lagi. Itu sunatnya muakkad, ikutin. Kalau cinta kepada Allah mah ikutin aku. Nah sehingga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka banyak artinya diriset atau diteliti ada apa sih itu di garam, timbang nyolek garam sunat muakkad. Ternyata di situ menurut penelitian kesehatan, satu letakan garam itu membunuh 1000 baksil penyakit. Nah kemudian bersiwak, Nabi selalu bersiwak. Malah kata Nabi, Jibril datang kepadaku berkali-kali merintahkan bersiwak sehingga aku takut rontok gigi aku. Ikutin siwak. Sebab bersiwak 2 rakaat sahabat Allah kasih pahala 70 rakaat tidak bersiwak. Diteliti lagi itu ada apa sih di siwak? Ternyata menurut kesehatan itu adalah ada zat untuk pengawet gigi. Hikmahnya juga ketika ruhnya keluar dikasih ingat oleh Allah untuk mengucapkan syahadat itu dengan siwak. Kalau ada kayu arok siwaknya, kalau nggak ada kayu arok itu ujung sorban nggak apa-apa. Yang penting kasar, asal jangan telunjuk saja dipakai nyiwak. Nah, itu sunat-sunat kecil begitu teh pahalanya gede banget. Yang kira ada pahalanya biar kecil kerjain, yang pahalanya kagak, duitnya kagak, ngapain dikerjain? Gitu. Nggak ada pahalanya, ada duit mah apaan ya? Nah, gitu, kasihkan ke bocah girangan bocah begitu. Kan ada sesuatu yang duitnya kagak, pahalanya kagak, ngapain dipengenin? Nambah-nambah gawean begitu. Iya kan ada yang apa namanya pekerjaannya kagak ada apa-apanya, dipengenin emang pengen ngapain? Iya kerja rajin kan? Iya.
Pekerjaan yang kagak ada ajaran, kagak apa. Ajan muka innallaha wa malaikatahu, kan gak disuruh apa-apa. Yasin, Yasin, pakai ya Rasulullah SAW Yasin, gak ada perintahnya itu. Nah, supaya tahu ini ada perintah, ini kagak. Supaya dalam pelaksanaan kita apa yang kita lakukan dan ilmunya begitu. Jadi ini seperti itu. Jadi yang Nabi lakukan itu. Nabi kalau hubungan suami istri malam Jumat, ikutin malam Jumat, jangan dilewatin itu. Gede banget pahalanya itu. Ya apa dia dalam hadisnya? Apa Nabi? Kan enak banget ngaji malam Jumatnya begini, badi dorong-dorong gitu. Ada pahala yang memang gede pahalanya, jangan ditinggalin itu. Jangan dilupain. Dan Nabi itu nyuruh, Nabi ngelarang berhubungan suami istri tanpa apa? Yaitu canda dulu. Untuk apa? Untuk menetapkan keadilan. Itu harus adil. Karena apa? Karena di antara muasyarah bil ma'ruf adalah berhubungan suami istri. Nah gitu, ya, harus adil. Ternyata di mana wa asyiruhunna bil ma'ruf itu adalah janji kita, termasuk adalah bikin rumah untuk istri kita bernaung di dalam itu rumah, kayak gitu. Pokoknya hidup bahasa ibadah, kepada semua pahala udah banget bahasa Allah. Iya, sedekah kepada keluarga, nah itu. Apalagi sedekah yang tasubuh mah. Kan karena hampir banyak anjuran sedekah tasubuh, sedekah subuh itu. Ngasih duit tasubuh atuh. Nah gitu. Supaya tambah berkah maksudnya. Kita lanjutkan. An Ibni Umar man shalla sita rakaatin ba'dal maghrib. Siapa orang yang sholat 6 rakaat sesudah maghrib, qabla ayatakallama, sebelum dia ngomong lagi, ghufira lahu biha dzunubun khamsina sanatan, diampuni baginya dosa 50 tahun. Sholat sunat setelah maghrib itu 6 rakaat. Tadi apa? Enggak ada apa namanya, ada di situ sunat, di antaranya adalah di mana itu ya, salat awabin 2 rakaat itu. Ini teh kalau ada tahu ilmunya teh enggak dikasih umur panjang, bocah udah pada kawin semua. Soalnya rumah udah pada punya bocah umur panjang, jangan bakau lagi. Iya. Nguset bakau lagi. Apa kayak baca gitu. Supaya bikin tua teh hidup bikin berkah begitu. Ini makanya semuanya itu apa namanya, di mana materi yang saya sampaikan ini artinya kita giring masyarakat ke masjid begitu. Ya tentu kan ada bacaan-bacaan. Karena apa? Karena itu udah apal banget, kita umat Nabi teh dikasih umur teh ya, antara 60 dan 70 tahun. Mereka Bang Ujang udah boleh ngocol udah. Iya. Udah boleh udah berapa udah? Dua. Hah? Satu udah 2. Iya. Pokoknya jangan jauh dari malam Jumat, nanti kehilangan berkah, artinya gitu. Kagak ada pengajar susah malam Jumat ini. Malam Jumat kita hadiah gak online langsung. Nah gitu. Kalau malam-malam lain mah kita hadiah malam nyampaikan malam Jumat dari Jumat begitu. Gitu. Iya ditumpulin dulu gitu. Nah, kita alhamdulillah malam Jumat kita. Jadi ada sunat Jumat, ada sunat yang disunatkan oleh Nabi itu. Udah yang kagak enak kita sunat bangun malam, atau sunat yang rada enak bah jangan lewatin. Ya gitu. Tahu ini udah apal bener. Gitu. Ya. Cuman yang susah nulungin mah orang mah yang nggak sembahyang mah apa juga udah gak jadi pahala udah. Nginduknya kepada sholat semua. Sholat ya gitu. Kenapa sholat? Karena sholat itu ciri khas mukmin adalah sholat. Yang punya nilai pahala itu sebuah perbuatan kita yang punya nilai pahala adalah yaitu ada 4 perkara. Innamal a'malu apa namanya amal yang didasari oleh amal yang punya nilai pahala yang didasari 4 perkara. Satu al-iman.
kedua ilmu, ketiga sabar, keempat ikhlas. Iman ciri khasnya sholat, enggak sholat enggak iman. Nah, setiap mukmin muslim, enggak setiap muslim mukmin. Itu kita kalau lagi masih pinggir jalan bayi Jumat kan ada orang liwat aja coba KTP-nya. Nah, Islam itu. Nah, gitu. Sholatnya kagak, ya enggak mukmin. Tapi ketika dia mati mah jangan diponis wah neraka dia mah, jangan. Siapa tahu dia punya nasibnya. Kan orang punya nasib ada yang akhirnya bagus. Yang sering saya sampaikan itu, yang Nabi menceritakan dalam mutar hadis itu, ada seorang dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, matilah dia. Dibelah dadanya dicari kebaikan, setitik kebaikan pun tidak ada. Banget amat jadi orang ya. Dibelah lagi hatinya, setitik pun kebaikan di dalam hatinya tidak ada. Ternyata orang itu enggak sholat, tapi cuman akhir hayatnya kata saya, ini orang apakah memang ini kalau mulut deh ambengnya gede apa gimana, ikannya gede kita nggak tahu. Yang ada begitu dibuka rahang atas rahang bawah, itu di ujung lidahnya basah bekas mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika ruhnya keluar. Jadi kalau di kampung kita ada orang Jumat juga kagak mati, jangan diponis wah neraka dia mah. Jangan. Siapa tahu ada orang yang cerita seperti itu ketika ruhnya keluar mah. Jadi artinya kita harus optimis husnuzon kita kepada Allah gitu. Nah itu. Nah itu jadi makanya kita kembali lagi ya, kita beramal kita ini apa yang kita meningkatkan ya ada belum bisa. Ilmu yang ada mah kita lakukan deh. Karena apa? Karena di mana pintu surga spesialis itu yang kita sudah hafal. Yang pertama adalah golongan afwi, golongan masuk surga tanpa dihisab lagi. Itulah orang yang amalnya walaupun sedikit yang ada diamalin gitu. Kan kita banyak banget kan yang belum kita tahu tapi belum kita amalin gitu. Ya kan namanya seperti zikir kita udah tahu banget tapi masih banyak orang nggak tapi yakin sama zikir. Orang kalau nggak yakin sama zikir, kalau sembahyang lari, moal ada kelebihannya, moal ada keistimewaannya. Boro-boro bisa ngedarik orang jadi bawa berkah. Dia sendiri nggak akan dapat berkah. Karena apa? Karena di mana Nabi mengatakan sampai kesel banget Nabi kepada orang yang punya zikir, man tarakal wirda fahuwa kirdun. Siapa orang yang ninggal wirid maka orang itu kayak monyet. Kenapa? Kalau mas klemes kagak lagu. Coba ada orang sembahyang istighfar kagak, apa kagak dia mah cungak celinguk. Jika nggak ada seninya bisa. Nah gitu. Kalau kayak orang tean mah ngerokok kagak, wata tasbih kagak, nyiwak kagak. Dia mah kagak ngerokok kudu nyiwak ya tuh. Gitu. Nah gitu ceritanya. Ya kudu punya nilai plus. Harta udah nggak bisa kejar-kejar kita sudah. Kan gitu. Biarlah harta orang lain atau kita lebih amal banyakin gitu. Kalau kayak anak muda teh mah satu mah udah ada nilai plusnya. Iya, duitnya kagak dia berganteng atuh. Kan ada orang yang pertimbang ganteng. Gantengnya kagak, duitnya banyak. Udah kagak ganteng, duitnya kagak. Ya kagak laku-laku maksudnya. Itu begitu. Itu udah nilai plus orang. Nah, iya. Duit kagak, ganteng kagak, pendidikannya tuh biar tinggi, begitu ceritanya. Ada nilai. Bisa sebenarnya bisa dikejar gitu. Bisa dikejar. Nah itu. Nah maka disinilah arti sunnah ini kita kembali lagi. Jangan sampai di mana sunnah ini dimaknakannya satu pekerjaan yang dikerjakan dapat pahala enggak jadi dosa apabila ditinggalkan. Jadi kalau nganggap subat seperti ini, nggak ada dosa ini, gitu, akhirnya dikerjain. Padahal sunat itu adalah pagar yang wajib. Kalau sunat rawatib bisa kita lakukan, nah, gitu. Bisa kita lakukan qobliyah, ba'diyah, bisa kita lakukan. Datang kayak males, datang sibuk, sunat bisa kita tinggalkan. Tuh, tapi wajib pasti kita kerjakan. Tapi kalau sunnah jarang dikerjakan, begitu datang males, datang sibuk, bukan cuma yang sunat, wajibnya berani meninggalkan, gitu. Nah ini maka disinilah kita masih berhubungan dengan Robi Usani, masih banyak di sana sini orang Maulid.
Artinya untuk bagaimana kita ini supaya pertama dengan menyatakan rasa cinta kepada Nabi, dan cinta kepada Nabi bukan hanya selawat saja ya, akan tetapi adalah Nabi ikutin apa yang Nabi lakukan. Nah, gitu. Sebab man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia cinta kepadaku, dan siapa orang yang cinta kepadaku maka dia nanti bersama aku di surga. Itu Nabi yang akuin seperti itu. Nah, gitu. Sekarang memang juga kita di dunia mah kalau bukan pulang sering banyak teguran mah artinya kita bulu untuk akhirat mah, pikiran untuk dunia gitu. Apalagi masih di usia di bawah 50, kayaknya sama mati teh masih jauh banget inget mati teh. Iya, tahu-tahu teh sedang mudanya, sedang banyak maunya, mati sudah menjemput. Kalau udah tua maka kita sering gitu. Tuh ada yang meninggal, ingat kita. Coba kalau kita ingat sama yang meninggal dunia, ada batas sembahyang Isya jadi imam jam 11 meninggal, kan itu gampang banget mati namanya ya. Lebahnya begitu mah. Gitu. Tapi artinya di mana ingat sama mati ini bukan hanya untuk itu saja, akan tetapi ya tadi persiapkan. Nah, itu. Jangan begini, mati muda jarang. Iya jarang, tapi kan menjarangin lebah kita. Gitu. Sebab kalau yang muda mah kan masih ngelihat yang tua masih ada. Di mana ya udah begini lingkungan kita teh, udah begini sama, kagak ada yang tua banget kagak. Kata saya ngapa dulu mah orang apa tua-tua amat kita ngelihat ya? Karena mah nggak tahu tua bener ya, udah mati karena mah. Gitu. Ya paling tidak kita kalau sering ngirim begini mah kesiram-siram begitu. Nah, gitu. Kalau kayak badar-badar amat nggak badar-badar amat begitu. Ya cuma. Ya enggak, katanya mau badar nggak bisa badar kalau ngaji mah. Ntar ngaji keingetan lagi, ntar ngaji keingetan lagi begitu maksudnya. Nah, gitu. Nah di sini sambil kita namanya apa ada masalah semangat hidup tetap Nabi sendiri juga kan memberi motivasinya luar biasa untuk hidup. Iqmal di dunia kakana kata isu abada. Wa'mal li akhiratika kana katabu tugoda. Berbuat kamu untuk dunia kamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Berarti kan semangat tuh. Kalau kita lagi macul jangan ingat mati. Lemes balik lagi pacul di bawah. Akhirnya matinya belum, paculan ya udah. Nah, gitu. Ya malah Nabi mah. Ya. Maka dulu Nabi juga pernah tegur ada aki-aki nanam korma. Bagi raja itu, raja sudah tua, nanam korma dilihat sama Nabi. Raja itu nanam apa? Nanam korma. Usia ada berapa? 70 tahun kata Nabi. Kalau usia 70 tahun itu apa nanam korma, kapan mau makan kormanya? Kan gitu. Itu. Udah gitu apa katanya? Udah begitu, saya kan selama ini makan korma tanaman orang. Apa salahnya kalau saya nanam korma itu butuh orang yang belakangan? Kan orang jarang begitu. Hampir rata-rata nanam itu kelapa yang cepetnya kita bisa makan gitu. Gitu. Orang dulu kan bahasanya dia nanam itu kan buat anak cucu. Kalau sekarang ngesebut anak cucu enggak. Yang kira-kira apa namanya dia bisa makan dia tanam sama dia. Nah, gitu. Nah itu maka oleh karena itu berbuat apa saja yang kita mampu, jangan dipikirin untuk kita, itu kan untuk generasi yang akan datang. Nah maka oleh karena itu disinilah saya hormati di mana apa yang kita lakukan pokoknya tetap kita doktrin sholat yang ditinggal jangan tinggal. Bocah kalau kemana-mana pesennya bapak nggak ridho kalau lu di mana-mana nggak sholat begitu kan bocah ingetin. Ini maka nggak dipesan apa-apa bocah, mintanya transfer kita mah gitu sembahyangnya udah kagak dipikirin itu segitu gak orang tua nggak mana iya tapi sedang insya Allah berkah di mana lo juga sembahyang dia ditinggalkan itu orang-orang tuh begitu. Islam nggak ngelarang untuk kita jadi tentara apa. Nah, kalau Islam orang Islam sungguh banyak tentara santri pada jadi tentara kan begitu. Jadi kesibukan ini kan juga tetap karena apa? Karena punya nilai-nilai pahala gitu kan.
Asal di mana sholat jangan ditinggal, dan juga sholat yang kita lakukan pagar dengan ya apa jangan yang sunat, ada qobliyah, ada ba'diyah, nah gitu. Apalagi tambah lagi sunat tahajud. Bagaimana dalam hidup ini supaya Allah bimbing, sering sholat tahajud. Sholat tahajud kalau jam 4 udah ada dibangunin. Tahu sholat siapa si Rijal, siapa tuh beneran mati sholat. Itu. Ya. Sholatnya kecil mas Rijal kan sholatnya itu. Nah, ayo bangun, kalau bencana bangun gitu. Ayo bangun, mumpung sehat, mumpung lagi ada umur gitu, gitu. Sini jalan itu, gitu. Ada di bayatan kata saya, suaranya itu di mana, gabut dari mana? Itu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ba'amatana wa ilain nusur. Tuh, nggak ngaji namanya. Korban nusur, panjangin, nunya dipanjangin. Suruhnya di belakang dipendekin. Biarin jangan dibenerin, kalau benerin udahan besok. Gitu. Karena kan yang rajin mah kan yang bacanya nggak tapi rapi. Yang rapi mah masih pada ini, iya masih pada kejauh pakai gitu kan. Nah itu. Ya paling tidak 2 rakaat sholat tahajud. Insya Allah dalam kehidupan kita dibimbing, dan di mana kita ada kesulitan dikasih solusi oleh Allah. Ada aja jalan keluar. Karena di dalam amal soleh teh untuk kehidupan kita juga emang dijamin oleh Allah. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falahnuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, niscaya kami akan beri kehidupan yang baik. Nah gitu. Sampai Nabi juga kalau pengen rezeki kita lancar jangan tinggal sholat qobliyah subuh. Nah gitu. Kan berarti ada kaitan dengan masalah dunia itu teh. Kenapa sih masalah ibadah segala ada macam kaitannya dengan masalah kepentingan dunia? Kan kepentingan dunia itu kan perlu sekali. Yang menunjang istiqomah diantaranya adalah faktor ekonomi. Karena ekonominya juga ripuh, bayang sunat udah kagak. Nah ada yang begitu badan. Lagi duitnya banyak, sesuai sunat rajin banget udah. Lepas ekonominya lagi lumpuh mah, rumahnya badiah apa sholat wajib juga orang apa namanya maksakan banget. Ya kita, nah itu. Jadi istiqomah. Jadi di mana istiqomah kita ini artinya ditunjang dengan kebutuhan. Jangan takut. Bajingan aja dikasih milik rezeki oleh Allah, masa iya orang yang tukang sujud apa di waktu sujud malam di saat orang tidur, iya nggak bisa sebulan seminggu enggak apa tiap hari atau seminggu sekali mah, seminggu sekali kagak juga atau sebulan sekali mah kudu. Artinya di dalam melaksanakan sholat tahajud kuku ya lain nggak usah imam lain iya mbak dia asar atau subuh dia mau boleh Bang. Iya. Nggak ada. Iya ada. Kita kan udah homogen gitu dari perumahan. Itu kadang-kadang ada juga tuh habis asar dia 2 rakaat lagi habis subuh. Oh iya. Kalau kita tegur kan takut penakut. Iya. Tapi nggak ada. Karena termasuk itu kan ada yang diharamkan sholat ya gitu. Ada yang tanpa sabab. Pertama berbarengan matahari itu apa matahari istiwa gitu. Kecuali kita baru masuk ke masjid gitu persis matahari lagi istiwa, bayangan di kepala, ada sababnya apa? Sababnya datang ke masjid itu ada sabab. Yang kagak ada sabab apa-apa misalnya lagi itu sembahyang tasbih kata matahari lagi lempang begini haram hukumnya gitu. Yang kedua yaitu setelah subuh tadi ya gitu, setelah subuh. Nah, itu nggak ada. Itu dalam fikih itu yang diharamkan itu 5 waktu itu. Bareng terbenam matahari, ya itu juga diharamkan juga. Nah, itu. Ngapa? Karena kan ada manusia yang namanya beragama ya seperti agama Shinto itu kan. Itu kan nyembahnya kan ke matahari, ngikutin matahari kemana aja dia mah gitu. Orang Jepang itu agama Shinto. Jadi jangan sampai sujudnya kita menyerupai sujudnya mereka itu kepada apa makhluk yaitu kepada yaitu matahari yaitu. Nah itu apa namanya yang diharamkan yang tidak ada sabab apa-apa. Tapi pada subuh juga kalau ada gerhana matahari mah boleh semain gerhana. Kenapa? Ada sabab matahari itu.
Nah, atau kita masuk ke masjid, keluar dari masjid, masuk lagi ke masjid setelah subuh, kita sembahyang tatal masjid, boleh. Sebab apa? Ada sebab lebih dulu masjid. Kemudian apa yang kita lakukan? Sembahyang duha. Sekarang lagi segan tatal masjid, langsung ya sembahyang duha. Ada pahala duha, ada pahala tatal masjid. 1 kali sholat, 2 kali pahala. Malam kita yang bagus sholat hajat, kemudian sholat tahajud. Sekarang sehajat segan kita udah 1 kali sholat langsung tahajud pokoknya ada 2 pahala. Apa kita sholat hajat tahajud kagak? Ada 2 pahala. Ada tahajud, ada hajat, kayak gitu. Jadi ada sholat yang 1 kali sholat 2 pahala. Ditambah lagi niatnya, maka nazar tu an ataqifa fi hadzal masjid madum tufi. Aku niat nazar iktikaf di ini masjid selama saya berada di ini masjid. Pakai nazar nyebutnya tabarur namanya. Itu anjar tabarur. Itu pahalanya pahala wajib, pekerjaan sunat ada pahala wajib. Jadi bobot ibadah itu dari niat itu bisa dengan ilmunya gitu. Ya sama juga kita sholat taraweh. Sholat taraweh itu setiap musoli kita bersiwak kan 70 rakaat. Ya kalau sekian banyak kan banyak juga itu. Nah gitu. Kalau di dunia maka emang juga bukan pahala duit, tapi kalau di akhirat mah besok kalau bisa mah pahala ada orangnya kita tarikin sama kita. Nah, gitu. Nah ini Ustaz, kalau subuh kesiangan gitu saking ngantuknya gitu ya, bangun udah 5:30 lewat, tapi kita belum keluar rumah, boleh nggak sholat subuh? Kalau kita ragu-ragu masih ada nggak di subuh ya pakai kodoan saja aku niat kodok subuh, takut mata udah menceret kan begitu. ya Kodoan. Ya pakai kodoan. Arti kodoan teh melakukan dibuka waktunya. Iya. Daripada nggak sholat. Iya. Bukan jadi orang sholat memang wajib. Subuh kesiangan itu iya. Iya. Kalau kita ragu gitu kan ini udah masih ada kan nih subuh nih gitu. Ya udah kita itu kodoan ya. Saja aku niat kodok sholat pada subuh gitu. Nah inilah kita artinya di sekitar kita mengenai masalah sholat. Jadi kita masing-masing ini apa namanya dari bahasa itu kita apa yang kita lakukan sekarang dengan hubungan dengan Nabi nah itu. Adapun masalah yang berhubungan dengan masalah kepentingan dunia dan akhirat yang lain-lain kita nggak amalkan, tapi wayahnya sholawat istighfar mah diamalin sama kita. Nah, gitu maksudnya. Ini artinya dua amalan ini kalau kita banyak yang baca, pengaruhnya bukan untuk kita dan keluarga saja, akan tetapi lingkungan masyarakat kita akan Allah pelihara dari segala macam bencana, termasuk bencana ekonomi. Insya Allah mual ada yang susah. Nah, itu. Maka di mana-mana itu kata saya bagus banget itu kalau kita misalnya mau ngaji itu ngaji bulanan gitu kan, dibaca itu dulu mahalul qiyam dulu supaya berkah semua itu kampung. Berkah saya yakin itu Kak itu. Kalau kita tahu rahasianya apa sih itu mahalul qiyam itu. Nah gitu. Dijanji Allah wa makan Allah li'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak sekali-kali untuk bencana pada satu kaum sedangkan kaum Muhammad berada pada itu kaum. Asalnya Nabi Muhammad oleh orang kufar Quraisy ini dimintakan membuktikan siksa. Nah, Nabi laporan pada Allah, ya Allah, ini orang kafir Quraisy minta dibuktikan siksa ini. Kata Allah, wa makan Allah li'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak sekali-kali menurunkan bencana pada satu kaum sedangkan kaum Muhammad berada pada itu kaum. Nah ulama ini mentafsirkan ayat ini termasuk orang yang membaca di rasa maulid atau dia mengadakan halul qiyam, kita berdiri di situ detik-detik dihadirkan nyeruh Nabi Muhammad. Manakala kampung sering dimarhabain bahasa kitanya mah, insya Allah tuh kampung jauh daripada bencana. Artinya malah ada orang susah. Kita kan alhamdulillah nggak ada orang susah rasan kita. Banyak banget kan kalau kita perhitungan apa namanya hidupan orang yang nggak jelas penghasilan hariannya. Nggak jelas, tapi itu bisa hidup berkah banyak sholawat sebenarnya ini begitu kesiram semua dengan rahmat. Nah, gitu. Apalagi baru usaha baru banyak baca sholawat luar biasa. Nah inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Kenapa sholawat dan istighfar ini KP ini semua berkah semua di lingkungan. Nah, gitu.
La hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwajamil kubur min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa liman syayikhina wal muallimina wa asatizina